Baik, perkenalkan kami dari FRI 088. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uh, produk development atau pengembangan produk dari produk kami yaitu Smart Medicine Box. Di sini saya Ahmad Tutuk Satria dan teman saya. Saya Naskah Wijaya. Saya Salma Fauzia Koswara. Oke, lanjutnya ke latar belakangnya. Kenapa kami memilih kotak obat ini? Oke, jadi kotak obat ini merupakan salah satu alat yang berperan penting dalam pemakaian obat-obatan. Dan di Indonesia ini banyak para lansia atau para orang tua yang memakai kotak obat nih meskipun sudah sesuai tapi masih sering lupa untuk meminumnya atau lupa untuk mengkonsumsi obatnya. Jadi dan lupa juga untuk mengganti obat dengan yang baru kalau sudah habis. Jadi di sini kami menginovasi produk kita dengan cara menambahkan inovasi untuk kotak obat ini dengan cara menambahkan sensor berat untuk mendeteksi sisa obat pada kotak obat, dan juga kami menambahkan fitur alarm pengingat untuk mengingat jadwal minum obat. Boleh lanjut ke bawah. Lanjut. Nah, ini tujuan dari inovasi kami, yaitu membantu pengguna dalam menjaga keteraturan konsumsi obat sesuai jadwalnya, memberikan pengingat otomatis agar pengguna tidak lupa mengkonsumsi obat, dan memantau ketersediaan obat ketika obat itu sudah mulai habis. Nama produk kita ini adalah Smart Medicine Box. Nama tersebut diambil dari fungsi yang kami ingin tambahkan, yaitu fitur alarm pengingat dan juga untuk fitur memantau ketersediaan obat. Boleh lanjut ke deskripsi umumnya. Jadi kotak obatnya adalah wadah khusus yang akan digunakan untuk menyimpan berbagai jenis obat-obatan agar tetap organisir, aman, dan mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Kotak ini biasanya terbuat dari plastik dan dengan beberapa sekat atau laci yang dipisahkan berdasarkan jenis obat. Dan cara kerja obat ini juga cukup sederhana, yaitu dengan membagi obat-obatan sesuai jadwal konsumsi ke dalam sekat atau ruang yang telah disediakan pada kotak obat. Misalnya, obat minum 3 jam per hari atau beberapa hari sekali. Jadi pengguna cukup membuka sekatnya sesuai waktunya sehingga meminimalisir risiko salah minum obat. Boleh lanjut. Berikutnya adalah sketsa produk kami. Di sini bisa dilihat sketsanya dari lebarnya 214, panjang 21 dan tingginya 7. Boleh lanjut lagi. Ini adalah bagian-bagian part dari kotak obat kami yang terdiri dari tray-nya untuk menyimpan obat sesuai dengan tata letaknya, sesuai dengan teratur, case-nya untuk menyimpan semua obatnya, LED bulb sebagai indikator sisa obat, layar jam digital atau layar digital itu sebagai pemberitahu sisa obat berapa, sisa setengah atau udah mulai habis, dan juga menunjukkan jadwal minum obatnya. Alas load cell itu untuk menutupi load cell agar tidak terkena langsung dengan obat jika obatnya terjadi kebocoran, jadi tidak langsung merusak load cell-nya. Dan terakhir, load cell itu sendiri itu pendeteksi berat obat. Boleh lanjut. Dan terakhir ada handle. Handle ini untuk memudahkan mobilitas dari kotak obatnya. Dan ada differential produknya. Jadi kotak obat yang tersedia di pasaran ini saat ini umumnya hanya memiliki fungsi sebagai wadah penyimpanan sederhana dengan sekat tanpa ada sistem pengingat maupun pemberitahuan ketersediaan obat otomatis. Jadi inovasi-inovasi yang ditambahkan pada produk kami adalah load cell untuk mendeteksi ketersediaan obat dan juga pengingat jadwal konsumsi obat. Untuk selanjutnya mission statement-nya, boleh ke bawah lagi. Jadi di product description, ada kotak obat adalah wadah khusus yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis obat-obatan agar tetap organisir, aman, dan mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Untuk yang kedua, benefit proposition-nya meningkatkan efisiensi operasional dengan load cell dan alarm. Yang ketiga adalah key business goal kita, jadi membuat produk berbasis IoT yang dapat membantu pengguna dalam mengingat jadwal minum obat, serta mendeteksi sisa obat melalui load cell yang kemudian akan ditampilkan lewat lampu LED. Kita target market kita lansia. Untuk assumption-nya kita penggunanya mengonsumsi obat secara rutin dan juga adalah dia pengguna kotak obat. Stakeholder kita ada konsumen, owner, distributor, dan vendor. Boleh ke bawah lagi. Lanjut dari bab 2 yaitu identifikasi spesifikasi produk. Dari pertama kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi tujuan dari tahap identifikasi kebutuhan pelanggan ini adalah sebagai untuk memastikan bahwa produk difokuskan pada kebutuhan pelanggan atau customer needs.
Yang kedua tuh mengidentifikasi kebutuhan laten atau tersembunyi serta kebutuhan eksplisit. Yang ketiga, kita menyediakan basis fakta untuk menggunakan spesifikasi produk. Yang keempat, kita membuat catatan arsip aktivitas kebutuhan dalam proses pengembangan. Yang kelima, kita memastikan bahwa tidak ada kebutuhan penting pelanggan yang terlewat atau terlupakan. Dan yang keenam, kita mengembangkan pemahaman bersama tentang kebutuhan pelanggan di antara anggota tim pengembangan. Dan beberapa cara dalam mengambil kebutuhan pelanggan itu adalah observasi. Yang kedua tuh ada FGD atau focus group discussion. Yang terakhir tuh adalah wawancara atau interview. Boleh ke bawah lagi. Jadi setelah kita melakukan berbagai metode observasi, FGD maupun interview, kita dapat mengkategorikan setiap apa yang dibutuhkan pelanggan itu menjadi customer needs atau need statement. Jadi sini kami mendapatkan 3 business statement yang berupa produk meningkatkan efisiensinya, produk tahan lama, produk mendengarkan, dan lain-lainnya. Boleh lanjut lagi. Dan juga dari produk need statement itu kita buat variabelnya dan menentukan rekapitulasi hasil kuesioner kepuasan pelanggan kami. Boleh lanjut untuk mencari matriks klien matriksnya. Boleh lanjut ke bawah. Dan sini ada WAP-nya, dan untuk boleh lanjut lagi ke bawah untuk matriksnya. Nah, jadi sini kita dapat mengetahui kalau ini tuh ada 4 kategori, ada expected, ada low impact, ada high impact, ada hidden. Jadi setiap dari variabel dalam kuesioner kepuasan pelanggan kami dapat mengetahui variabel mana yang berimpact tinggi, terus apa saja yang diekspresikan pelanggan untuk dipenuhi, apa saja yang low impact, dan apa saja variabel yang tersembunyi tapi pelanggan tuh menginginkannya tapi pelanggan tidak menyebutkannya. Boleh lanjut lagi ke spesifikasi produk. Nah, di sini dari setiap instrumen kami menjelaskan lagi, lebih menspesifikasikan lagi matriks-matriksnya yang ada. Boleh dilanjut lagi. Ke bawah lagi. Oke, dari House of Quality-nya. Jadi House of Quality ini kan alat yang digunakan dalam metode QFD atau Quality Function Deployment yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan atau statement menjadi spesifikasi teknis produk secara sistematis. Dalam konteks pengembangan produk, HAWK ini berfungsi sebagai matriks yang menghubungkan apa yang diinginkan pelanggan dengan bagaimana kita atau perusahaan akan memenuhinya. Boleh lanjut ke tabelnya. Jadi tabel ini ada need statement dan matriksnya. Jadi kita secara objektif kita atau secara pelanggan kita menentukan sendiri need statement mana dan metrik mana yang saling berhubungan gitu. Boleh lanjut ke bawah. Oke. Jadi dari tabel HAL kita dapat menentukan difficulty levelnya, raw weight-nya, dan normal suaranya. Jadi kita dapat ranking matriks mana yang bakal kita fokuskan dulu gitu buat menginovasi produk kita. Balik ke bawah lagi. Dan di sini ada tabel yang menunjukkan hubungan antara setiap matriks, di mana V itu ditandai dengan ada hubungan dan yang kosong tuh tidak ditandai dengan tidak ada V-nya atau apa. Jadi hubungan ini saling menguatkan setiap matriks atau saling melemahkan antara matriks. Boleh lanjut. Dan juga selanjutnya adalah kompetitor spesifikasi produk. Jadi di sini kita membandingkan produk existing kita dengan kompetitor lain untuk mendapatkan hasil yang lebih ingin kita fokuskan gitu. Boleh bawa lagi. Di sini adalah skala untuk kompetitor kita. Jadi matriks mana atau seberapa tinggi skala kompetitor tuh untuk menyaingi produk kita. Balik ke bawah lagi. Oke, selanjutnya bab 3 akan diajarkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 3 yang dimana itu adalah konsep generation dan juga konsep selection. Yang dimana konsep generation sendiri adalah tahapan awal dalam proses pengembangan produk. Yang dimana konsep generation sendiri itu berfokus dalam mencari serta mengembangkan ide dari solusi yang sebelumnya. Em, Di sini kita menggunakan need statement yang sudah kita kumpulkan melalui beberapa cara seperti interview, FGD, dan juga observasi. Lalu didapatkan 13 need statement. Lalu kita
eh, dari need statement tersebut kita buat spesifikasinya. Lalu untuk mengklarifikasi masalahnya itu didapatkan apa ini? Dua fungsi utama yang menjadi fokus. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, produk meningkatkan efisiensi, dan yang kedua adalah produk mudah digunakan. Dari kedua fungsi utama tersebut dibuatlah model black box, yang dimana dua fungsi itu adalah inputnya, lalu outputnya adalah jadwal konsumsi obat yang teratur. Lalu dari black box sendiri kita melakukan dekomposisi untuk mengetahui spesifikasi apa saja yang sekiranya relevan dengan fungsi yang ingin kita kembangkan dari produk smart medicine ini. Lalu kita melakukan analisis pencarian eksternal yang dimana kita mencarinya itu melalui produk-produk sejenis yang ada di pasaran, jurnal ilmiah, situs-situs teknologi, serta referensi yang relevan. Melalui pencarian eksternal ini juga kita dapat memperoleh inspirasi serta referensi dan dapat kita bandingkan kelebihan serta kekurangan produknya. Lalu kita membuat tabel hasil pencarian internal dan juga eksternal kita yang dimana untuk efisiensi sendiri itu ada dua. Yang pertama itu tray itu bertingkat tray atau produk memiliki sekat. Lalu untuk produk tahan lama itu eh, menggunakan ketebalan material minimal 3 mm atau menggunakan polikarbonat. Lalu untuk kriteria produk mau dipegang itu tempat memegang atau handle-nya tuh ada di samping kotak atau handle-nya tuh terletak pada bagian atas case. Lalu untuk produk memiliki variasi warna ada tiga pilihan. Yang pertama itu terdapat satu warna, yang kedua adalah dua kombinasi warna, dan yang ketiga mempunyai lebih dari 6 komponen warna. Lalu untuk multifungsi, yang pertama itu adalah menggunakan load cell, dan yang kedua adalah menggunakan jam digital atau layar digital. Lalu untuk produk mudah dibersihkan, itu ada dua opsi. Yang pertama memiliki permukaan halus, dan yang kedua sekat pada kontak itu dapat dilepas. Untuk produk aman digunakan, yang pertama itu adalah produk dilengkapi dengan pengunci agar tidak mudah terbuka, dan yang kedua kotak tidak memiliki sudut yang tajam. Lalu untuk produk mudah dipindahkan, terdapat dua opsi. Yang pertama menggunakan bahan plastik agar ringan, dan yang kedua kotak kotak dilengkapi dengan roda kecil pada bagian bawah. Lalu untuk produk memiliki material yang ringan itu terdapat tiga pilihan material. Yang pertama adalah menggunakan polipropilen, yang kedua menggunakan high density polyethylene, dan yang ketiga menggunakan polikarbonat. Lalu untuk produk memiliki desain yang inovatif, kita memiliki tiga. Yang pertama menggunakan sensor, yang kedua adalah produk tidak terlalu mempedulikan estetik, dan yang ketiga adalah produk mempedulikan estetik. Untuk produk yang ergonomis, kita ada dua. Yang pertama menggunakan handle berbahan karet atau handle berbahan plastik. Untuk produk mudah digunakan sendiri, terdapat tiga. Yang pertama itu adalah menggunakan sistem otomatis atau sistem manual atau sistem semi otomatis. Lalu untuk produk ekonomis itu terdapat dua opsi. Yang pertama mempunyai lebih dari 6 komponen atau yang kedua terdiri dari kurang 6 komponen. Lalu setelah kita melakukan pencarian di internal menggunakan metode Scamper, didapatkanlah beberapa hal. Dari substitut sendiri itu ganti bahan casing dari plastik ABS biasa menjadi biokomposit atau polikarbonat untuk meningkatkan daya tahan. Lalu untuk combine itu memadukan warna fungsional yaitu pink dan merah. Yang ketiga adalah adaptasi, yaitu mengadaptasi desain modular seperti kontainer kosmetik Jepang yang mudah dibuka dan juga mudah untuk dibersihkan. Lalu untuk modify itu adalah modifikasi warna dan permukaan agar terlihat lebih halus. Lalu yang kelima adalah put to another use. Yang pertama adalah gunakan lock cell dan yang kedua menggunakan layar digital. Lalu ada eliminate yang dimana kita mengurangi penggunaan warna yang kontras dan mempertahankan dua warna dominan yaitu pink sebanyak 60% dan juga merah 40%. Lalu ada reverse yang dimana ubah fokus desain dari kotak penyimpanan obat menjadi asisten pengingat kesehatan pribadi. Lalu selanjutnya kita menganalisis eksplorasi sistematis dan memunculkan ide konsep produk. Yang dimana terdapat dua metode. Yang pertama itu konsep classification tree dan yang kedua adalah konsep combination table.
Selanjutnya kita menghasilkan empat konsep atau empat alternatif. Yang pertama itu adalah apa ini? Oke. Jadi intinya kita membuat empat konsep alternatif dan yang terpilih itu adalah sebentar. Responsive selection. Mana Bang? Yang terpilih itu adalah konsep yang A, yang dimana memiliki oh bukan. Sorry, konsep kedua yang dimana spesifikasinya adalah memiliki tray bertingkat, produk menggunakan polikarbonat, dilengkapi handle, produk memiliki warna yang bervariasi, produk menggunakan sel, sekat kotak dapat dilepas sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan pengunci, dilengkapi dengan roda kecil, menggunakan high density polyethylene, produk tidak mempedulikan estetik, dan sorry, maksud saya adalah konsep 4 yang terpilih, yang dimana memiliki sekat yang dapat dilepas, tebal material minimal 3 milimeter, tempat, ya pokoknya gitu. Lanjut, kita menentukan seleksi kriteria dari masing-masing mission statement. Ada 7. Yang pertama itu peningkatan efisiensi, yang kedua daya tahan produk, ketiga aman digunakan, keempat kenyamanan produk, kelima perawatannya mudah karena mobilitas, ketujuh ekonomis. Lalu untuk konsep seleksinya sendiri kita menggunakan matrix untuk meranking, lalu didapatkanlah matriks perencanaan, terdapat juga matriks core konsep, dan juga ini adalah kriteria dari kinerja matriksnya, yang dimana satu itu much worse than the reference, dua worse than the reference, tiga equal to the reference, empat better than the reference, lima much better than the reference. Lalu untuk desain konsep terpilih yaitu adalah produk memiliki sekat, ketebalan material minimal 3 cm, dilengkapi handle yang memudahkan untuk dibawa, memiliki dua kombinasi warna merah dan pink, lalu menggunakan lot cell, memiliki permukaan yang halus, dan desain kotak tidak memiliki sudut yang tajam, sehingga aman digunakan oleh pengguna. Selanjutnya adalah produk arsitektur, yang dimana Smart Medicine Box itu dilengkapi dengan sensor berat yang berfungsi untuk mendeteksi jumlah obat yang tersisa di dalam kotak obat tersebut. Ya, ketika sensor mendeteksi bahwa obat itu hampir habis, lampu LED akan menyala sesuai dengan indikator yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang di mana terdapat tiga lampu LED. Yang pertama adalah merah untuk menandakan bahwa obat sudah hampir habis, kuning eh, obat sisa setengah, dan hijau itu obat masih penuh. Oke, selanjutnya adalah produk skematik, yang dimana di sini kita membuat skim elemen diagram untuk menggambarkan pemahaman tim terhadap elemen-elemen utama dari penyusun produk. Untuk elemen fisik sendiri adalah casing, handle, tray, lampu, dan LED. Itu ditandai dengan kotak berwarna kuning di sini. Lalu untuk elemen fungsional itu ditandai dengan warna putih yang berisikan monitoring stok obat, memberikan sinyal kepada sistem kontrol, menerima sinyal dari sensor berat, menampilkan informasi jadwal rutin makan obat, memberikan pengingat kepada pengguna, menerima sinyal dari layar digital, menyimpan daya, memberikan daya kepada layar digital dan lampu LED, serta memberikan sinyal kepada lampu LED untuk menyala sesuai dengan jadwal. Lalu di sini kami membuat rough geometric product. Nah, yang dimana terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama adalah casing, kedua adalah load cell, ketiga layar digital, keempat LED bulb, kelima handle, keenam tray, dan ketujuh adalah tutup kotak obat. Lalu kita mengidentifikasi fundamental dan juga incidental interaction, yang dimana terdapat 5. Yang pertama itu load cell sensor berinteraksi dengan modul HX711 untuk mengirimkan data berat obat secara real time. Lalu modul HX711 berinteraksi dengan indikator LED untuk menampilkan informasi waktu, status pengingat, dan sisa obat. Lalu ada power supply yang berinteraksi dengan seluruh komponen elektronik. Lalu ada pengguna berinteraksi secara langsung dengan kelab obat.
dan juga ada struktur fisik casing berinteraksi dengan semua modul elektronik. Lalu di sini ada incidental interaction yang dapat terjadi dari fundamental interaction yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di sini ada 5 juga. Yang pertama itu indikator LED berinteraksi dengan pencahayaan ruangan karena cahaya sekitar yang terlalu terang itu dapat mengurangi visibilitas dari lampu LED. Yang kedua, material casing polikarbonat dapat berinteraksi dengan obat di dalam kotak, sehingga perlu diperhatikan bahwa casing tidak bereaksi kepada cairan kimia dan aman untuk digunakan. Yang ketiga adalah sistem LED dan getaran alarm berinteraksi dengan pengguna. Keempat, proses pengisian daya berinteraksi dengan modul sensor dan juga modul HX711. Yang kelima, lingkungan penyimpanan seperti kelembapan dan juga debu berinteraksi dengan sistem elektronik yang dapat menyebabkan korosi atau pengurangan kinerja komponen elektronik. Selanjutnya di sini ada diagramnya yang menggambarkan interaksi insidental. Lanjut ke bab 5 yaitu material selection di mana di sini untuk handle sendiri eh, kita membuat semacam table untuk mengetahui sekiranya material apa yang perlu kita gunakan untuk part tersebut. Di sini untuk handle itu yang pertama adalah memiliki yield strength lebih dari 35 MPa. Lanjut untuk case sendiri, constraint utamanya itu adalah memiliki yield strength lebih dari 100 MPa dan juga memiliki fracture toughness lebih dari 10 MPa. Untuk tray sendiri memiliki constraint utama yaitu yield strength lebih dari 100 MPa. Untuk alas lot cell memiliki density lebih dari 2,2 gram per centimeter. Lalu untuk lot cell memiliki constraint electrical resistivity lebih dari 120 ohm. Lalu untuk layar digital sama seperti lot cell. Lalu kita melakukan screen dan juga rank material untuk handle sendiri. Itu yang didapatkan adalah butyl rubber, EVA, isoprene, dan juga natural rubber. Untuk case didapatkan yaitu nylon, polikarbonat, polietilen, dan juga polyurethane termoplastik. Untuk tray, material yang didapatkan adalah nylon, polikarbonat, polietilen, dan juga polipropilen. Untuk alas hot cell yang didapatkan yaitu PVC, polikarbonat, nilon, dan juga polietilen. Untuk lot cell, material yang didapatkan adalah stainless steel, cast iron, medium carbon steel, dan juga high carbon steel. Dan untuk layar digital, material yang didapatkan yaitu stainless steel, cast iron, medium carbon steel, dan juga high carbon steel. Lalu kita di sini mencari six supporting information dari pihak eksternal. Lalu untuk case, tray, load cell, dan juga layar digital. Di sini itu yang kita cari adalah dari harga, estetik, terus material yang digunakan apa, dan juga ketersediaannya itu bagaimana. Apakah susah didapatkan atau mudah didapatkan. Hmm. Lalu untuk material yang terpilih, untuk handle sendiri adalah natural rubber dengan skor total 68%. Untuk case sendiri adalah material polyethylene dengan skor total 67%. Lalu untuk drape, material yang terpilih adalah polyethylene dengan skor total 67%. Untuk alas lot cell adalah polyethylene dengan skor total 67%. Untuk lot cell, material stainless steel dengan total skor 75% dan layar digital dengan material stainless steel memiliki total skor yaitu 75%. Lalu di sini kita melakukan simulasi von Mises stress menggunakan aplikasi Inventor. Lalu berdasarkan hasil nilai tegangan yang terjadi adalah 2815 MPa, sedangkan tegangan minimum sebesar 0,0616 MPa. Warna merah pada bagian tertentu menandakan area dengan tegangan tertinggi, yang kemungkinan titik tumpu atau area dengan konsentrasi beban, yang dimana sebaliknya warna biru menunjukkan area dengan tegangan yang rendah. Mungkin boleh dilanjutkan untuk bab 6. Oke, selanjutnya bab 6 Concurrent Engineering, di mana
Deskripsi produknya yang sudah dijelaskan, itu dari segi spesifikasi, Smart Medicine Box ini menggunakan bahan plastik polipropilen yang ringan namun kokoh, serta dilengkapi handle untuk memudahkan mobilitas. Di bagian dalam, produk ini memiliki tray penyimpanan bersekat yang memungkinkan pemisahan berbagai jenis obat agar tersusun rapi. Selain itu, sensor berat, itu light cell pada bagian dasar berfungsi untuk mendeteksi jumlah obat yang tersisa dan memberikan informasi melalui indikator lampu LED. Produk ini juga dilengkapi dengan fitur pengingat waktu minum obat, di mana LED akan menyala sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga membantu pengguna agar tidak melewatkan konsumsi obat dan meningkatkan kedisiplinan dalam penggunaan obat harian. Boleh di next? Lalu ada analisis perbaikan desain, di mana analisis desain ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan spesifikasi desain. Pada tahap ini menggunakan si data. Si data ini sebagai alat untuk mengukur dan mengelola informasi yang diperlukan dalam mengendalikan proses produksi secara efisien dan efektif. Dalam penerapannya ini melalui 4 aspek utama, yaitu manufaktur, assembly, logistik, dan juga HSE. Di manufaktur ini, Eh, tujuannya itu untuk memastikan desain dapat diproduksi secara massal dengan proses yang sederhana, biaya rendah, dan juga tingkat kesalahan yang minimal. Boleh di next. Lalu assembly ini tuh analisis ini dilakukan untuk menilai kemudahan perakitan antar komponen. Desain Smart Medicine Box ini dirancang agar jumlah komponen tidak berlebihan dan mudah dirakit sehingga dapat mengurangi waktu perakitan serta potensi kesalahan saat proses assembly. Boleh di next. Lalu logistik. Di logistik ini meninjau kemudahan dalam penyimpanan, distribusi, dan pengemasan produk. Dimensi dan berat Smart Medicine Box ini dirancang agar efisien dalam proses transportasi dan penyimpanan sehingga dapat menekankan biaya logistik. Boleh di next lagi. Lalu di HSE ini, analisis dilakukan untuk memastikan produk aman digunakan dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup pemilihan material yang aman, desain tanpa sudut tajam, serta perlindungan terhadap sensor dari tumpahan cairan obat. Boleh di next lagi. Nah, jadi analisis keputusan desainnya itu berdasarkan hasil si data dilakukan identifikasi kebutuhan perbaikan desain pada beberapa komponen Smartbox. Nah, keputusan desain diambil dengan menerapkan prinsip concurrent engineering, yaitu mempertimbangkan dampaknya secara bersamaan terhadap proses manufaktur, assembly, logistik, dan juga HSE. Didapatkan data seperti Smartbox A01 diperlukan penyempurnaan pada desainnya karena berpengaruh pada proses manufaktur, sehingga perlu dilakukan improvement agar lebih efektif. Pada Smartbox A03 diperlukan penyempurnaan pada desain karena memberikan pengaruh pada proses manufaktur, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada tray agar proses produksi menjadi lebih efisien. Pada Smartbox C02 diperlukan penyempurnaan pada desain karena berpengaruh pada proses logistik, sehingga desain perlu improve agar lebih mudah ditangani. Pada Smartbox C03 juga diperlukan penyempurnaan karena desain masih berdampak pada proses logistik, sehingga perlu disesuaikan agar lebih efisien. Pada Smartbox D02 diperlukan penyempurnaan desain juga untuk menghindari kelembapan yang dapat mempengaruhi aspek HSE. Terakhir, pada Smartbox D03 diperlukan penyempurnaan karena desain berpengaruh terhadap HSE lingkungan, sehingga perlu perbaikan agar lebih ramah lingkungan dan mengurangi potensi waste. Boleh dilanjut? Nah, analisis perbaikan desainnya itu di manufaktur ini berdasarkan si data, Handle memperoleh value sebesar 0,4 yang berarti desain perlu improve. Setelah itu dilakukan improvement, desain dari Handle menjadi lebih simpel hingga memudahkan pada proses produksi. Boleh di next. Lalu ada tray, ini tuh eh, memperoleh value sebesar 0,4 yang berarti desain ini perlu untuk diimprove. Setelah dilakukan improvement, desain ini menjadi lebih simpel sehingga memudahkan proses produksi. Next. Lalu bagian logistik itu case itu didapatkan value sebesar 0,4.
dan setelah dilakukan improvement memudahkan pada proses logistik. Lalu ada tray itu memperoleh value sebesar 0,4 yang berarti desain ini perlu improve. Setelah dilakukan improvement, desain ini dimodifikasi agar memudahkan pada proses logistik. Lalu HSE, case ini mendapatkan value sebesar 0,4 setelah dilakukan improvement, itu lubang mikro yang berfungsi sebagai ventilasi. Lalu ada tray, value sebesar 0,4. Setelah dilakukan improvement, desain dari tray ini dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat mengurangi waste pada proses produksi. Jadi next, lalu analisis desain final itu dilihat dari perbandingan desain sebelum dan sesudah. Beberapa komponen mengalami perubahan antara lain handle, tray, dan juga case. Pada handle, perubahan dilakukan pada bentuknya biar lebih ergonomis. Untuk tray, perbedaan terletak pada bagian bawah tray yang kini dirancang ulang agar tersusun stabil dan tidak mudah geser. Sementara pada case, dilakukan ventilasi kecil yang berfungsi untuk membantu sirkulasi udara dalam kotak sehingga kondisi obat tetap terjaga dan tidak lembab. Lalu di next, lanjut bab 7. Lanjut bab 7, seperti yang dijelaskan deskripsi produknya seperti sebelumnya, bagi next aja. Ini gambar partnya itu, awalnya part ini tersusun dari 7 part melalui proses penggabungan, di mana bagian A ini ada handle, LED bulb, dan juga layar digital. Boleh di next. Di bagian B ada case dan juga tray. Di bagian C ada load cell dan juga alat load cell. Lalu ini ada struktur assembly dari Smart Medicine Box. Lalu di next lagi. Berdasarkan hasil perhitungan, Smart Medicine Box ini terdiri dari 6 part. Setiap part ini memiliki handling code, handling time per time, per item, insertion kode, and insertion time per item, serta unit operation time yang hasilnya berbeda-beda, kemudian diolah hingga menghasilkan extended operation time sebesar 0,485 menit. Boleh di next lagi. Ini redesign dari Smart Medicine Box. Boleh di next lagi. Ini gambar part yang awalnya 7, sekarang menjadi 6. Yang bagian A itu ada case ditambah dengan handle, digabung, LED bulb, ada layar jam digital, terus ada di bagian B ada tray, bagian C ada LED cell, LED cell. Lalu di next lagi. Lalu di next lagi. Mm-mm. Terus ada struktur assembly, terus ada perhitungan DFMA. Yang awalnya partnya 7, jadi 6, masing-masing part pada DFMA ini memiliki yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Data tersebut kemudian diolah kembali menghasilkan extended operation time baru yang lebih rendah dibandingkan desain awal. Karena beberapa aktivitas handling dan insertion pada handle serta case tidak lagi dilakukan secara terpisah. Lalu next. Ini DFE agenda yang ada timnya FRI kita sendiri. Tim ini berperan memastikan bahwa konsep produk dikembangkan selaras dengan prinsip design for environment. Kepada agenda tersebut ditetapkan tujuan DFE, yaitu menghasilkan produk yang ramah lingkungan, serta memastikan proses manufaktur dilakukan dengan cara yang lebih minim dampak terhadap lingkungan. Terus ada DFE goals, terus ada lanjut lagi DFE guidelines to produk. Terus di sini ada FMEA dan efek analisis. Terus di bab 8 ini, final desainnya itu gambar di atas merupakan desain akhir. Pada bagian bawah ini ada alat slot cell. Jadi Smart Medicine Box ini dilengkapi fitur pengingat obat dan membantu pengguna agar tidak melewatkan jadwal konsumsi obat. Sekian dari FRI kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.